Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah resmi membentuk Badan Industri Mineral yang dipimpin oleh Brian Yuliarto yang juga menjabat Menteri Pendidikan, Sains, dan juga Teknologi. Tugas Badan Industri Mineral adalah menjaga sumber daya mineral strategis yang tersebar di wilayah Indonesia. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan sekaligus melantik Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pengangkatan ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 77/P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral. Badan Industri Mineral memiliki tugas menyiapkan tata kelola dan pengembangan hilirisasi sumber daya mineral strategis yang dimiliki Indonesia. Selain itu melindungi mineral strategis nasional dari kegiatan eksploitasi secara berlebihan. Sementara itu, Indonesian Mining Association seperti dikutip media menyebutkan, pembentukan Badan Industri Mineral dapat menjadi sinyal positif dalam memperkuat tata kelola sektor hilirisasi mineral nasional. Hal ini terutama untuk pemanfaatan logam tanah jarang atau rare earth elements. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menanti kiprah Badan Industri Mineral, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, kemudian juga ada Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Fahmi, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mas Pras, sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Hendra, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Mas Pras sudah diundang. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Hendra. Kembali kalau kita cermati dari beberapa informasi yang sudah disampaikan begitu, ada badan khususnya untuk industri mineral. Nah ini menarik, sebelum membahas lebih jauh, review dan juga update dari kinerja industri pertambangan khususnya di sektor mineral ini. Pak Hendra, menurut Anda bagaimana hingga saat ini? Ya, berbicara mengenai sektor industri pertambangan mineral secara umum bisa dikatakan positif ya, cukup bagus ya. Namun kita perlu melihat dari komoditas per komoditas. Oke. Kalau berbicara mengenai kontribusi PNBP, itu cukup per Juli kemarin tercatat hampir 77 triliun rupiah untuk subsektor mineral dan batubara. Kalau kita asumsikan kontribusi dari mineral kurang lebih 30-35% di batu bara, sisanya tentu saja kontribusi dari pertambangan mineral kurang lebih sekitar 25-30 triliun per Juli. Nah, kalau lihat tren harga, ada beberapa komoditas yang harganya sedang turun seperti nikel ya, yang tahun ini yang rata-rata tahun ini di bawah 16.000 ton ya, dolar per ton. Di tahun lalu itu bisa mencapai harga tertinggi di atas 20.000. Kemudian komoditas tembaga bisa dikatakan relatif bagus. Yang paling bagus tentu saja adalah komoditas emas dan juga timah cukup meningkat. Oleh karena itu beberapa perusahaan pertambangan mineral juga menunjukkan kinerja profit yang cukup bagus, meskipun juga biaya operasional terus meningkat ya, kenaikan tarif royalti, kemudian beban kewajiban yang lain. Secara umum seperti itu Mas Pras. Baik, ya, secara umum bisa dikatakan trennya masih positif lah ya dari sisi produktivitas maupun kinerja begitu dari industri pertambangan khususnya mineral. Nah, Pak Fahmi, menurut pengamatan Anda bagaimana begitu kalau kita bicara mengenai sektor mineral, kemudian pemerintah akan fokus kepada mineral yang strategis ini, Pak Fahmi, silakan. Iya, tadi diberikan Pak Indra saya kira benar itu ya, dalam sisi mikro perusahaan-perusahaan tadi kalau indikatornya adalah penghasilan, PNBP dan lain sebagainya itu. Tapi kalau kemudian saya gunakan dari sisi makro dengan tolak ukur nilai tambah gitu ya,
nilai tambah yang dihasilkan oleh tambang dan mineral di Indonesia itu masih sangat rendah gitu. Berarti memang kalau kita lihat dari sisi nilai tambah ini yang masih menjadi PR nampaknya untuk sektor pertambangan mineral di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dengan fokus pemerintah kaitannya dengan mineral strategis sendiri, kalau dari kacamata lagi-lagi nih pelaku usaha Pak Hendra, Anda melihatnya seperti apa? Seberapa pentingnya sih kalau kita lihat begitu pengelolaan mineral strategis di Indonesia? Ya, nomenklatur mineral strategis itu sudah kita kenal di Undang-Undang 11 tahun 74 ya. Oke. Peraturan turut pelaksanaan tahun 80 itu pemerintah udah membedakan mineral tambang yang strategis, golongan A, golongan B itu yang vital ya, dan golongan C itu non vital dan non strategis. Jadi kita sudah sejak 70-an pemerintah kita sudah mendefinisikan mineral-mineral yang strategis. Dalam perkembangannya di global itu nomenklatur mineral critical mineral itu menjadi mengemuka dalam 5 tahun terakhir. Oke. Nah, kita pengembangan mineral strategis ini menjadi sangat penting tentu saja karena kita lihat dalam 10 tahun terakhir ini perekonomian kita cukup maju didorong antara lain oleh hilirisasi mineral. Nah, ini yang membuat pemerintah ya Presiden Prabowo dengan asasitannya menempatkan hilirisasi industri sebagai salah satu dari pilar pembangunan kita ke depan. Baik, dan dengan langkah pemerintah untuk membentuk Badan Industri Mineral begitu, menurut Anda ini menjadi angin segar untuk sektor pertambangan kita atau bagaimana nih Pak Hendra? Ya, tentu saja ini sinyal positif karena ini menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin serius ya terhadap pengembangan mineral strategis ya termasuk logam tanah jarang dibentuknya BIM. Nah, ini yang atas sinyal yang positif yang industri dan investor melihat bahwa pemerintah Indonesia ini sangat berkomitmen untuk mengembangkan critical mineral di tengah era transisi energi dan juga dinamika geopolitik. Nah, ini yang tentu saja dengan terbentuknya badan ini kita berharap badan ini bisa menjadi katalisator ya untuk turut mendorong pengembangan strategik mineral termasuk mineral logam tanah jarang untuk menjadi terus berkembang salah satu modal pembangunan. Oke, nah itu dia. Mineral termasuk yang disebut tanah jarang begitu ya, logam tanah jarang. Nah, Pak Fahmi mungkin bisa menjelaskan nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan logam tanah jarang atau ada ya kita tahulah ini kan menjadi perhatian tidak hanya Indonesia, bahkan dunia pun sedang fokus kepada logam tanah jarang ini, Pak. Gimana Pak Fahmi? Iya, jadi secara teknis gitu ya logam tanah jarang tadi itu juga mineral yang dihasilkan oleh bumi dalam waktu bertahun-tahun itu ya. Oke. Nah, Indonesia itu termasuk punya potensi secara geologi tadi menghasilkan logam tanah jarang dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Ya, penjelasan lebih jauh terkait dengan seberapa penting pengelolaan dari kita tahu rare earth elements ini kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya Pak Fahmi dan juga Pak Hendra. Kita akan jeda sebentar begitu ya, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk terkait dengan tugas utama nih dari Badan Industri Mineral. Ini apa saja? Nah, ini dia yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah badan baru yang dibentuk oleh pemerintah yang akan fokus kepada mineral-mineral strategis yang ada di Indonesia. Pengolahannya akan seperti apa? Yang pertama adalah mengekstraksi logam tanah jarang atau rare earth elements ya. Kemudian kedua, melindungi cadangan nasional, dan ketiga mengembangkan industri mineral strategis di dalam negeri. Jadi akan ada upaya hilirisasi juga nih dari logam tanah jarang yang ada di Indonesia, kemudian nanti eksplorasi, eksploitasi dan juga pengolahannya di dalam negeri. Dan berikutnya ada 17 logam tanah jarang dari sisi jenis dan kegunaannya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia. Ada scandium, kemudian ytterbium, kemudian lanthanum dan cerium. Ya, fungsi-fungsinya adalah komponen pesawat terbang, kemudian juga zat adiktif untuk lampu merkuri, kemudian juga ytterbium ini untuk komponen pelengkap pembuatan europium, bidang gesek korek api, kemudian juga pasir halus, kemudian bahan penyusunan indeks retraktif tinggi dan juga elektrode baterai. Ada juga pemoles warna kuning pada kaca dan keramik. Ini dia beberapa fungsi dan kegunaan ya dari logam tanah jarang yang memang sekarang menjadi fokus tidak hanya Indonesia tapi juga beberapa negara lain di dunia. Dan selanjutnya kita lihat
ini ada praseodymium. Ini bahan inti lampu karbon, pewarna pada kaca dan enamel. Kemudian ada neodymium, pembentuk laser, pewarna ungu pada kaca dan keramik. Kemudian ada promethium, bahan baterai nuklir. Kemudian ada samarium, laser dan juga penangkap neutron. Jadi fungsinya sebenarnya banyak untuk pengembangan teknologi di Indonesia. Nah, baik, kita akan bahas lebih jauh tentunya bersama dengan narasumber Pak Fahmi Radi juga dan Pak Hendra Sinadia. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Fahmi, kalau kita bicara mengenai logam tanah jarang, Indonesia sendiri dengan ya kita tahu limpahan berkah yang luar biasa sekali kalau kita bicara mengenai pertambangan mineral di Indonesia. Anda melihat seberapa urgent begitu akhirnya kita harus kelola, kita manfaatkan sepenuhnya di Indonesia nih Pak Fahmi? Ya, pertama potensinya secara geologis itu cukup besar gitu ya. Kalau menurut Anda Pak Fahmi, dengan pembentukan Badan Industri Mineral ini menurut Anda momentumnya sudah tepat begitu kalau kita ingin memanfaatkan lebih Saya jauh? kira sangat tepat dan sangat strategis itu ya. Oke. Karena dalam pengembangan menjadi berbagai komponen tadi itu butuh riset and development tadi. Maka yang ditunjuk tadi bukan Bahlil. Itu dia, berarti memang momentumnya tepat begitu ya Pak Fahmi. Nah, dari Pak Hendra Sinadia ini, kalau dari sisi pelaku usaha, tadi Anda katakan ini memang menjadi angin segar bagi industri pertambangan di tanah air khususnya di sektor mineral strategis. Nah, pembentukan dari Badan Industri Mineral sendiri apa yang Anda lihat ke depan? Bagaimana potensinya, kemudian hilirisasinya begitu sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan dan mendukung juga nih untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional dan kebutuhan juga untuk industri-industri lain di Indonesia, pertahanan, industri strategis lainnya begitu Pak Hendra. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini adalah sinyal positif karena kita melihat pemerintah semakin serius ya, semakin berkomitmen untuk mengembangkan mineral strategis dan terakhir dengan logam tanah jarang. Ini berarti ada komitmen kuat untuk bagaimana bisa mengembangkan secara teknologi, pengolahan, dan juga memperbaiki regulatori, dan juga untuk bagaimana memperbaiki tata kelola. Ini semua akan tentu berdampak bagi iklim investasi kita. Dan yang kami harapkan juga ini momentum badan ini untuk mengoptimalkan ya, mengkonsolidasikan potensi mineral kita termasuk logam tanah jarang untuk menjadi modal pembangunan ke depan. Nah, di kondisi seperti ini kita berharap badan ini menjadi katalis juga agar nantinya di jajaran pemerintahan, bukan hanya di badan ini, tapi kementerian-kementerian terkait lainnya juga untuk sama-sama memikirkan bagaimana agar pengembangan industri ini ya dari sisi pelaku usahanya nanti bagaimana pemerintah mendukung ya iklim investasi, regulasi yang kondusif sehingga semua tumbuh berkembang ya, terutama juga bagaimana agar eksplorasi didorong karena kuncinya di sini selain processing teknologinya tentu saja adalah eksplorasinya. Sementara eksplorasi ini kita udah tahu dalam 2 dekade terakhir ini bisa dikatakan sangat rendah ya tingkat eksplorasi kita. Nah, ini harusnya yang menjadi momentum pemerintah juga memperhatikan eksplorasi ini didorong. Oke, nah bicara mengenai eksplorasi logam tanah jarang, menurut Anda kesiapan kita sudah sampai titik yang mana nih Pak Hendra? Kalau dari sisi teknologi, kemampuan SDM, kemudian pengolahannya dan mungkin masuk dalam hilirisasi di sana begitu Pak Hendra? Nah, memang jujur kalau logam tanah jarang di global ini kan dominasinya di Tiongkok ya, kurang lebih 90% itu di Tiongkok. Teknologinya juga sudah sangat advance di negara-negara maju. Nah, di sisi teknologi pengolahan ini yang kita masih tertinggal. Seperti yang dikatakan juga oleh Pak Fahmi tadi, mineral logam tanah jarang ini udah terdapat dari sejak lama ya, dari associated product dari penambangan emas, bauksit, juga timah. Nah, sebenarnya udah lama nih kita punya logam tanah jarang, tapi jadi waste karena kita belum tahu bagaimana mengelolanya dan waktu itu pasarnya tingkat strategisnya itu baru dalam 1 dekade terakhir ini. Oleh karena itu memang kita perlu belajar banyak memanfaatkan badan ini ya sebagai sebagai instrumen ya untuk mendorong juga masuknya
funding yang bisa membantu kita untuk bisa melakukan pengolahan atau riset agar logam tanah jarang yang kita punya banyak ini bisa dikembangkan. Karena ini memerlukan teknologi, modal, dan juga tentu dukungan regulasi termasuk lingkungan hidup, pengaturan limbahnya juga seperti apa. Oke, ini menarik karena kita tahu pemerintah menyebutkan khususnya dari Menteri SDM begitu, dan industri mineral ini akan menjadi motor pengembangan riset dan penciptaan nilai tambah dari mineral strategis begitu ya, termasuk logam tanah jarang di dalamnya. Nah, apakah ini juga Anda melihat hilirisasi akan menjadi fokus, kemudian apakah nanti keterlibatan pihak swasta atau tidak begitu, hanya perusahaan-perusahaan pemerintah saja yang akan mengolahnya, mengingat ini adalah mineral strategis. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya Pak Hendra. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan kali ini bersama dengan Pak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, kemudian juga Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Baik, itu dia beberapa informasi juga tadi sudah disampaikan. Tanah jarang ini menjadi fokus utama Indonesia ke depan, meskipun kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra Sinadia, terbesar memang masih berada di negara China. Tapi pemanfaatannya, kalau kita lihat dengan Badan Industri Mineral ini, proyeksi ke depan, kerjasama seperti apa yang diharapkan dari pelaku usaha nih? Apakah mungkin nanti ke depan akan dikuasai sepenuhnya oleh negara dalam artian pemerintah dari sisi mungkin produksi, eksplorasi, kemudian sampai pemanfaatan hilirisasinya nih Pak Hendra? Iya, ini tentu saja areanya pemerintah yang dalam nanti meregulasi sejauh mana pemanfaatan logam tanah jarang ini, apakah nanti dikonsentrasikan oleh negara melalui BUMN ataukah nanti dibuka oleh swasta. Nah, ini kan tentu saja challenge-nya di sini adalah teknologi, high capital cost, kemudian marketnya, volatility-nya juga sangat dinamis sekali dan sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik ya, apalagi Tiongkok mendominasi dan rivalitas Amerika, negara-negara Eropa dalam perebutan rare earth ini sangat-sangat kencang ya. Jadi kita masih menunggu sejauh mana nanti pemerintah meregulasi logam tanah jarang ini. Jadi kita masih tunggu, tapi tentu saja kami melihat ini adalah suatu hal yang positif yang patut didorong, dan semoga ini momentum bagi juga pemerintah dalam mendorong eksplorasi. Saya masih ulangi lagi, eksplorasi ini kata kunci, juga termasuk eksplorasi untuk mineral logam tanah jarang. Oke. Nah ini, Pak Fahmi, kalau menurut Anda bagaimana? Sebaiknya untuk pengelolaan mineral-mineral strategis begitu yang akan dieksplorasi di Indonesia, ini memang akan sepenuhnya oleh pemerintah sendiri atau bisa melibatkan pihak swasta begitu Pak Fahmi? Saya kira harus melibatkan swasta itu ya, baik nasional maupun asing. Nah, tetapi yang perlu disiapkan oleh Badan Industri Nasional adalah dia memetakan itu ya, produk atau komponen apa saja yang bisa dihasilkan dari logam tanah jarang ini. Nah, kemudian yang kedua, teknologi apa yang dibutuhkan untuk pengembangan itu gitu ya. Nah, kalau dua hal tadi sudah disiapkan, maka itu, plus dengan dan saya kira itu karena baik itu dia memang menjadi fokus yang kita sampaikan tadi oleh Pak Fahmi, bahwa ya sebaiknya juga melibatkan pihak swasta begitu. Kaitannya mungkin lebih kepada bagaimana teknologi yang akan digunakan, kemudian apakah investasi juga bisa didatangkan dari luar negeri atau tidak. Nah, kalau Pak Hendra sendiri proyeksi ke depan seperti apa nanti kalau ini bisa berjalan, kemudian pemerintah juga bisa mendatangkan teknologinya, berarti investasinya juga akan didatangkan sendiri, atau mungkin pihak swasta juga sedikit bisa berperan di sana begitu, karena kan di situ ada teknologi yang mungkin bisa kita sharing bersama untuk kepentingan nasional di sana begitu Pak Hendra. Iya, ini tentu sangat menarik mencermati bagaimana Badan Industri Mineral nanti ini meregulasi logam tanah jarang ya. Jadi
kita menunggu dari pemerintah, tapi tentu saja untuk karena capital cost-nya sangat tinggi, ini keterlibatan dari investor ya, dari asing juga ini saya kira sangat diperlukan. Apalagi berbicara mengenai eksplorasi, eksplorasi itu yang punya permodalan, risk taker itu banyak dari memang modal asing dan teknologinya juga dari sana. Nah ini juga peluang tentu saja bagi BIM untuk nanti bagaimana transfer teknologi ke depan. Jadi untuk kaitannya dengan pendidikan kita juga menyiapkan tenaga kerja ke depan ini udah perlu diantisipasi, apalagi ketua badannya juga adalah menteri ya, Menteri Ristek ya. Jadi ini saya kira sangat positif, ini membuka peluang kesempatan kerja baru ke depannya bagi tenaga-tenaga terampil di pertambangan. Itu dia respon positif begitu ya dari sisi pengamat energi, kemudian juga disampaikan oleh pelaku usaha ya terkait dengan kehadiran dari Badan Industri Mineral. Kita akan tunggu nanti seperti apa kiprahnya yang bisa meningkatkan lagi sektor pertambangan mineral di Indonesia, pemanfaatan teknologi yang bisa kita serap juga untuk SDM Indonesia dan pemanfaatnya tentunya untuk masyarakat Indonesia juga. Baik, Pak Fahmi, kemudian Pak Hendra, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Fahmi. Pak Hendra, terima kasih. Selalu. Ya. Selamat siang.